Bisnis Corner. Bisnis Corner. 98.5 FM, Apri Radio Training Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Apninia. Kembali lagi saya Santi Rosalia bersama Anda sore-sore di hari Kamis ya. Seperti biasa berarti dalam waktu 1 bulan. Di minggu pertama dan minggu ketiga kita akan belajar bersama dengan perempuan-perempuan hebat dalam WPC, Womenpreneur Community Chapter Semarang. Tentu saja inspirasi-inspirasi ini semoga saja bisa memberikan advice kepada perempuan-perempuan bahwa ibu-ibu atau perempuan-perempuan ini yang menjadi skoci keluarga bisa lebih kuat untuk menjadi Menteri Keuangan dan juga madrasah pertama atau sekolah pertama untuk anak-anaknya. Hari ini kita akan bertemu dengan bicara soal sekolah dengan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa dan ini juga bicaranya soal pendidikan. Kita akan jalan-jalan ke sebuah tempat. Jadi kalau dulu dikenalnya kita harus sampai ke luar Jawa Tengah ya atau di Jawa Timur, ada di Kediri. Ternyata nggak usah jauh-jauh. Di Semarang saja ini sudah ada Kampung Inggris Semarang. Kita langsung ketemu dengan ownernya, ada Mbak Yunita Irmawati. Selamat sore dan Assalamualaikum Mbak Yunita. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Santi. Apa Subhanallah. Kabar? Kalau lihat Anda, merasa saya ada di Amerika. Padahal hanya di Gunung Pati ya. Alhamdulillah. Nah, Mbak Yunita, ini kita kan dulu suka ya sama anak-anak kalau mau jalan-jalan ke Kampung Inggris harus ke Kediri. Tapi ternyata di Semarang itu ada ya. Kalau di sebutannya, kalau Mbak Yunita briefing dengan tim Apredio katanya King gitu ya. Kampung Inggris Semarang. Wah, raja nih. Apa Mbak yang menginspirasi Mbak Yunita ya membuat sebuah lembaga pendidikan bahasa asing terutama bahasa Inggris ini dan menjadikan tempat itu nyaman karena ini sebuah kampung, kebayang ya. Kalau di kampung itu kan hidupnya sangat damai, kemudian juga satu dengan yang lainnya memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik di situ tidak berasa diajari, tetapi itu akan mengalir kemudian menjadi sebuah jiwa, jadi core values kita bisa menyampaikan itu dengan kesadaran tinggi. Makanya ini judulnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM dengan value. Kenapa? Transfernya tidak hanya ilmu tapi value, Mbak Yun. Terima kasih banyak Mbak Santi. Alhamdulillah cerita sedikit Mbak Santi dan teman-teman. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang bergabung di live hari ini. Saya Yunita Irmawati. Kalau di Kampung Inggris Semarang ini dari awal saya mendampingi suami Mbak Santi. Jadi saya dan suami bersama-sama merintis Kampung Inggris Semarang. Dulu tahun 2007 waktu itu suami saya sendirian merintis ini, kemudian saya mendampingi suami gitu. Jadi awalnya kenapa kami kemudian mendirikan Kampung Inggris Semarang ini karena saya dan suami itu backgroundnya bahasa Inggris, Mbak Santi. Jadi kami berdua Universitas Negeri Semarang, basic pendidikan kami adalah pendidikan bahasa Inggris. Jadi kami ingin bagaimana tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga saja, tapi juga bisa mengamalkan ilmu yang kami peroleh dari kampus begitu. Jadi background kami bahasa Inggris, terutama pendidikan, bisa saya dan suami lakukan untuk bisa manfaat bagi lingkungan. Alhamdulillah tahun 2007 suami saya mulai ditugaskan ke sekolah-sekolah waktu itu Mbak Santi di program imersi. Kemudian 2010 kami mulai juga saya mendampingi Pak Rohani untuk bisa mengajar atau memberikan pelatihan-pelatihan waktu itu. Nah, tetangga-tetangga banyak yang tahu waktu itu
saat arisan itu sering keluar kota untuk bersama-sama dengan tim untuk memberikan pelatihan bahasa Inggris. Nah, di Gunung Pati ini tidak banyak, bahkan waktu itu saya melihat belum ada lembaga bahasa Inggris, lembaga khusus bahasa Inggris yang bisa tempat belajar untuk Bapak Ibu teman-teman di sekitar sini. Jadi tetangga-tetangga waktu itu menanyakan kepada kami kapan bisa dibangun ini, kapan bisa dibuat lembaga khusus. Nah, akhirnya kami berpikir untuk bisa merintis seperti itu Mbak Santi, karena waktu itu kita juga melakukan pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolah itu secara periodik ya, jadi tidak secara kelanjutan. Jadi misalnya program 1 bulan, 3 bulan. Nah, kami juga berpikir bagaimana agar teman-teman tim Kampung Inggris Semarang ini kemudian bisa mendapatkan paling tidak penghasilan atau mendapatkan karya-karya kegiatan yang berkelanjutan. Jadi waktu itu 2011 akhir kami mulai merintis kelas-kelas di tempat kami ini. Waktu itu di garasi Mbak Santi. Jadi garasi ruang tamu, kalau pagi kursinya kita keluarkan, kami lengkapi dengan LCD, dengan screen. Tadinya siswanya ada 1, 2, 3. Kami belajar bisnis juga, bagaimana caranya memarketingkan dan bagaimana caranya membuat sistem yang bagus. Kebetulan saya dan suami juga dulu pernah mengajar di lembaga khusus di Semarang dan mengajar di beberapa tempat juga. Jadi untuk mengajar sudah ada ilmunya, dan alhamdulillah suami saya pada saat mengajar di tempat-tempat mitra kami di sekolah-sekolah itu stylenya disukai Mbak Santi. Jadi dari metode yang disukai oleh Bapak Ibu guru dan teman-teman ini, kita merangkum bagaimana caranya membuat kursus yang menyenangkan seperti itu. Jadi tahun 2011 kami rintis di ruang tamu di garasi. Alhamdulillah dengan ilmu marketing yang kami terapkan bisa bertambah. Kemudian 2013 sebetulnya waktu itu kita survei ke kota Semarang untuk bisa mencari lokasi yang lebih baik. Tapi waktu itu dana belum mencukupi, kemudian ya sudah, sebelah rumah kami itu kebetulan masih kosong, kami bangunlah. Sementara gedung itu kita bangun, karena siswanya semakin banyak dan tidak memungkinkan untuk tetap di rumah, akhirnya kami menyewa. Alhamdulillah ada rumah di depan rumah kami yang kosong dan kami sewa selama 1,5 tahun selama gedung Kampung Inggris ini dibangun. Alhamdulillah 2015 sudah bisa pindah ke gedung ini, salah satu ruang kelas kita Mbak Santi. Kenapa itu tadi ya Mbak Santi, saya dan suami menyadari bahwa background bahasa Inggris kami itu perlu ditingkatkan, apalagi dengan adanya lembaga khusus ini. Tentu harus ada ilmu-ilmu bisnis, ilmu manajemen, dan ilmu lainnya yang harus kita dan kami perlukan begitu. Jadi alhamdulillah tahun 2018 akhir itu ada informasi untuk bergabung dengan BPC. Saya sendiri merasa ilmu bisnis saya masih kecil sekali. Alhamdulillah bisa bergabung dan belajar bersama teman-teman di Womenpreneur Community, terutama di chapter Semarang, karena kegiatannya luar biasa sampai dengan nasional. Jadi waktu itu 4 bulan saya seperti mendapat pelajaran itu seperti di kuliah gitu, di kampus gitu Mbak Santi. Jadi alhamdulillah sejak itu secara intensif bisa berkonsultasi dengan teman-teman mentor, teman-teman sesama alumni BPC waktu itu, dan alhamdulillah pada waktu pandemi mulai menyerang kita gitu ya Mbak Santi, waktu 2020 awal, teman-teman mentor di BPC ini sangat memperhatikan kami. Waktu itu istilahnya kami masih dalam bisnis itu masih bayi begitu ya Mbak Santi. Jadi bimbing betul-betul diarahkan kita harus bagaimana, karena lembaga kursus ini istilahnya kalau dibandingkan waktu itu dengan bisnis kuliner dan kesehatan dan lain-lain itu istilahnya tidak menjadi bagian yang penting begitu ya. Jadi waktu itu dampaknya luar biasa sekali Mbak Santi, sampai merosot sampai hanya 30% tersisa waktu itu. Jadi
kami kehilangan teman-teman dalam tim, kehilangan mereka karena memang mereka menyadari mungkin bahwa ada kesulitan di tempat kami, dan memang ada beberapa yang sudah menyelesaikan kontrak, kemudian harus kembali ke rumah, ke kampung halaman masing-masing karena sudah tidak memungkinkan lagi stay di sini, mungkin karena biayanya luar biasa kami dan lain-lain. Nah, kami waktu itu berpikir bagaimana ini caranya bisa bangkit. Alhamdulillah dengan pendampingan mentor-mentor dan teman-teman senior di BPC ini, kami diarahkan untuk melihat lagi ke value-nya apa yang membuat sebagian dari siswa-siswa dan keluarga siswa ini tetap percaya pada kami selama pandemi. Jadi sejak Maret ada pandemi, kemudian kami menggali lagi, lebih banyak berkomunikasi dengan siswa dan keluarga. Sebetulnya apa yang membuat mereka percaya kepada kami, value yang mana yang bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang saya bisa dan suami bertahan, dan alhamdulillah bisa lebih baik lagi dengan value, terutama misalnya untuk bisa memilih SDM yang bisa kami percaya atau bisa bekerja sama dengan kami untuk kemudian bisa berjuang dengan kami bersama-sama untuk bisa bangkit dan berkembang. Alhamdulillah sudah mulai bergerak lebih baik lagi. Baik, Mbak Yunita, cukup menarik ya ceritanya, karena ini sebetulnya true story ya dari pasangan Anda dengan suami Anda yang bagaimana ingin ilmunya lebih dioptimalkan dan juga bermanfaat kepada orang lain. Jadi setitik value yang ada di masa pandemi itu justru membuat kampung Inggris atau King ini bisa bangkit. Nah, Mbak Yunita, apa yang membedakan di Kampung Inggris Semarang ini dengan lembaga lembaga kursus yang lain ya, sehingga ini menarik untuk diambil menjadi salah satu. Kalau ibu-ibu itu ya, aku mau pengen anakku bisa bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris Semarang aja. Katanya menguasai bahasa itu akan bisa menggenggam dunia gitu ya. Silakan Mbak Yun. Betul. Ya, Mbak Santi, kalau kami rangkum dalam satu kata, itu value yang kami miliki sekarang ini yang ingin kami fokuskan dan tingkatkan, itu kita sebut ceria, Mbak Santi. Ceria itu berasal dari akhir-akhir ini saya merasa siswa dan orang tua dan semua tim atau yang belajar di Kampung Inggris Semarang ini tidak hanya tujuannya untuk pintar bahasa Inggris. Jadi maksudnya tidak semata-mata ingin belajar bahasa Inggris, tapi ingin belajar bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan, kemudian dengan situasi yang nyaman, dengan hati yang gembira. Jadi kita tidak bisa hanya memiliki sistem pembelajaran, sistem akademik yang bagus saja, tapi di sisi lain juga perlu punya hal yang membuat siswa itu yang pertama merasa senang, nyaman, karena Bapak Ibu yang mengkursuskan atau mengajak putra-putri khusus di tempat kita, itu yang pertama biar senang bahasa Inggris dulu aja deh, biar nyaman dulu, biar tertarik dulu dengan bahasa Inggris. Kalau sudah senang nanti tidak perlu diminta, tidak perlu disuruh-suruh atau diingetin, sudah suka dengan bahasa Inggris, nanti tahu-tahu sudah praktek sendiri, dibandingkan dengan harus begini, harus latihan setiap hari, baca bahasa Inggris setiap hari. Tapi pada saat anak-anak atau yang dewasa pun senang dengan bahasa Inggris, sudah senang duluan dengan situasi dan cara belajarnya, maka akan dengan sendirinya naik seperti itu. Ceria kita tanamkan kepada teman-teman tim kita, baik guru maupun staf kita, untuk selalu tersenyum pada saat ketemu dengan siapapun, dengan tim, dengan tamu, dengan guru yang lain, dengan siswa di kelas, dengan orang tua siswa. Jadi komunikasi kita ini harus dengan tersenyum. Jadi apapun yang kita rasakan itu insya Allah dengan ikhlas itu kita akan senang dan kita akan ceria, kita usahakan untuk bisa tersenyum. Nah, ceria ini singkatan juga, Mbak
Santi. Ini cakap itu dari kompetensi kita tanamkan kepada teman-teman guru dan staf di sini. Kita harus kompeten, guru itu harus kompeten dalam hal akademik, bahasa Inggrisnya tentu saja harus bagus. Kita di sini ada standar skor TOEFL untuk guru-guru kita, Mbak Santi. Jadi kalau ditanya apa bedanya kita dengan lembaga kursus lain, yang pertama kita sangat mengedepankan kompetensi. Kalau guru itu saat ini kita harus mengharuskan mereka berasal dari background pendidikan atau sastra Inggris. Jadi semua guru yang saat ini mengajar, mereka baik senior di kampus maupun sarjana, atau ada juga yang magistra, itu jurusannya atau bidangnya adalah pendidikan atau sastra Inggris. Karena memang bidangnya harus itu. Kita mengajar bahasa Inggris, jadi harus skillnya fokus ke situ. Kemudian kompetensi yang lain harus ada, mampu untuk memahami karakter siswa, bagaimana mengelola kelas, bagaimana menghadapi siswa yang dengan kesulitan-kesulitan tertentu, misalnya secara psikologis, bagaimana kita membuat mereka termotivasi semangat belajar bahasa Inggris, kemudian kemampuan sosial, bagaimana berinteraksi dengan orang tua, dengan siswa. Kompetensi ini selalu kita tingkatkan, dan kita juga memberikan kesadaran, dan kita juga memfasilitasi teman-teman untuk meningkat kompetensinya. Kita dorong mereka untuk belajar dari semua sumber agar kompetensi meningkat. Kemudian yang kedua ada empati. Kita harus berempati kepada anggota tim, kepada siswa, kepada orang tua siswa. Bagaimana siswa mengalami kesulitan belajar, apa yang harus kita lakukan. Seperti kemarin ada salah seorang, jadi tiba-tiba datang, saya ingin bisa berbahasa Inggris. Kebetulan waktu itu yang datang ini, beliau ini sudah menjalani tes job interview ini, Mbak Santi. Jadi beliau ini ingin dapat pekerjaan di New Zealand, tapi di tes pertama gagal karena waktu itu tidak bisa menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Itu akan tugas di New Zealand, tapi tidak bisa lolos interview. Alhamdulillah diberi kesempatan lagi untuk bisa latihan dan diberi kesempatan untuk tes kedua. Beliau datang ke tempat kita, kemudian kita gali apa yang diperlukan, kita juga berempati apa yang dibutuhkan, dan alhamdulillah sesudah 6 hari intensif fokus kepada apa yang diperlukan, kemarin kita terharu sekali mendapatkan WA beliau, alhamdulillah saya diterima. Jadi kita juga ikut terharu begitu, Mbak Santi. Jadi kita tadinya merasa ini mission impossible gitu. Jadi kalau yang kita tidak mampu mungkin ya tidak usah saja. Tapi waktu itu kita sangat berempati bagaimana perasaan beliau apabila perlu pertolongan. Tapi pada saat kita bisa, kita dengan bayangan bisa nggak ya seperti itu. Alhamdulillah bisa, dan Allah mudahkan itu semua. Yang ketiga ada rohani dijaga. Alhamdulillah Kampung Inggris Semarang ini karena ketentuan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang harus di bawah yayasan, saat ini dinaungi oleh Yayasan Khairul Ummah Amanah, Mbak Santi. Alhamdulillah kita di yayasan ini disupport oleh Bapak Ibu donatur. Jadi kita ada Bapak Ibu yang berkegiatan secara rutin, Mbak Santi. Kerohanian kita secara Islami itu alhamdulillah sejak pandemi itu kita waktu itu berpikir bagaimana ya caranya kita tidak bisa ketemu secara langsung, apa yang bisa kita lakukan. Waktu itu kita melihat, oh ya sekarang orang banyak sekali kita bisa berpindah ke online. Waktu itu kita gunakan Telegram, WhatsApp, kemudian berpindah ke Telegram. Alhamdulillah sekarang kegiatannya lebih lancar. Kita rutin setiap 2 kali sehari, sore dan sesudah asar dan sesudah maghrib kita ngaji bersama, Mbak Santi, dengan Bapak Ibu donatur, dengan Bapak Ibu yang tergabung di yayasan, termasuk dengan tim kita juga kita minta untuk ngaji bersama, karena insya Allah dengan rohani, dengan mental, dengan iman, dengan hati yang terjaga, itu kita bisa bekerja dengan
luar biasa istilahnya ya, dibandingkan dengan kalau Ya. kita kosong seperti itu Mbak Santi. Kemudian ada I, itu ikhlas. Kita terapkan, kita yakinkan bahwa semua hal yang kita lakukan ini, jika kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah akan mudahkan. Semua berasal dari Allah, semua hal itu harus kita terima dengan ikhlas. Pada saat baik, pada saat tidak baik, itu harus kita terima. Yang terakhir ada amanah Mbak Santi. Kita harus amanah dengan itu. Nah, keseluruhannya ini itu kita peroleh dari mentor-mentor kita. Untuk tadi Mbak Santi di WPC harus sesuai dengan value kita. Nah, saya dan suami berpegang teguh bahwa semua tim itu harus mau dan harus bersedia untuk melakukan semua itu. Value-value itu harus dimiliki dan harus dilaksanakan. Kalau tidak, ya belum bisa menjadi anggota tim kami. Jadi alhamdulillah sejak pandemi kita terus berusaha untuk merekrut atau mengajak anggota-anggota tim baru dengan seleksi yang tadi berpegang pada value yang sudah kita renungkan bersama itu. Dan alhamdulillah meskipun masih ramping, tapi dengan kita melihat value itu tadi, teman-teman yang saat ini bergabung itu punya sepertinya satu visi begitu Mbak Santi. Jadi secara lahir batin itu seperti bisa terkoneksi, mereka bisa ikhlas, legowo pada saat ada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, suka duka itu bisa bareng-bareng, itu enak sekali. Iya. Baik, core values ini sudah ditemukan oleh teman-teman di Kampung Inggris Semarang ya Mbak, dengan dengan ceria tadi ya. Ada cakap, empati, kemudian rohani dijaga, ikhlas dan juga amanah. Sampai di titik ini sudah 11 tahunan Kampung Inggris Semarang atau King ini ada berapa ibu dan bapak guru yang mengajar, Mbak Yunita? Kalau yang saat ini aktif ada saya, kemudian ada suami saya kadang ikut mengajar, kemudian ada 3 orang yang lain Mbak Santi. Jadi ada 5 keseluruhannya ditambah dengan 2 tim di kantor. Jadi masih ada tim di kantor ya yang menangani secara administratif barangkali ya, selain Bapak dan Ibu guru yang mengajar anak-anak di sana. Nah, sudah berapa siswa Mbak Yunita yang bergabung sampai detik ini? Dari pertama dulu. Ingat nggak? Untuk siswa kita setiap 3 bulan itu kita membuka pendaftaran Mbak Santi. Jadi rata-rata sebelum pandemi dulu per 3 bulan itu bisa 150 sampai 250 siswa. Dihitung dari awal kita berdiri 2011 sampai dengan sekarang sudah ribuan Mbak Santi. Alhamdulillah hari ini untuk periode Januari sampai dengan Maret nanti sudah ada lebih dari 70 siswa yang registrasi. Kelas-kelasnya alhamdulillah sudah. Jadi selama 3 bulan ya untuk proses belajarnya ya. Oke. Nah, segmennya berarti beragam ya Mbak. Kalau tadi ada cerita case dari seorang yang akan berangkat ke luar negeri dan harus belajar, berarti kan itu sudah dewasa banget. Nah, itu dari umur berapa ya di Kampung Inggris Semarang ini? Paling kecil itu usia TK, Mbak Santi, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, kemudian yang dewasa ini belum kita batasi, jadi ada siswa SD, TK, programnya Pre-English for Children, kemudian naik ke SD, programnya English for Children. Jadi Pre-English for Children dulu, English for Children, kemudian English for Teenagers, kemudian yang berikutnya ada English Conversation untuk siswa SMA, mahasiswa, dan umum. Kemudian ada TOEFL Preparation, Mbak Santi. Yang program ini itu targetnya atau teman-teman yang belajar tadinya kalau sebelum pandemi itu teman-teman yang tinggal di sekitar sini, Mbak Santi, karena di Kampung Inggris ini sendiri terjangkau, misalnya dari area Gunung Pati sendiri, kemudian sekitarnya ada Ungaran, kemudian Sampangan, dulu pernah paling jauh dari Pedurungan. Nah, alhamdulillah sejak pandemi, kemudian kita bisa membuka kelas online,
range atau jangkauannya ini bisa meluas karena ternyata teman-teman yang tahu tentang kita itu cerita lagi Mbak Santi. Mod to Jadi ada mod. teman atau Oke. siswa yang ya betul. Bahkan sekarang ada yang kursus dari Jakarta, dari Demak, yang jauh itu dari Lampung, dari Bulukumba, Sulawesi, dan ada juga yang dari Kalimantan, dari Sumatera seperti itu. Alhamdulillah tetap kita pertahankan, kita buka kelas online, kita buka kelas offline juga. Jadi sementara ini kalau dari segi bisnis mestinya kita ada segmentasi ya Mbak Santi. Cuma kita untuk masuk ke situ itu agak pertimbangannya banyak. Di antaranya adalah kadang ada keluarga yang kursus di sini bersama-sama Mbak Santi. Jadi ada tiga bersaudara, yang satu siswa SD, kemudian kakaknya SMP, kakaknya lagi SMA, kemudian orang tuanya misalnya sudah dewasa, saya ingin belajar conversation, maka ada 4 bahkan sempat ada satu keluarga yang semuanya kursus. Iya, jadi kita untuk kemudian membatasi kita hanya akan segmennya anak-anak saja. Pada saat mereka nanti dewasa, udah nggak bisa Inggris lagi gitu. Jadi saat ini kita masih apa ya istilahnya menyikapinya dari gurunya Mbak Santi. Jadi kita menugaskan guru itu dari meskipun kita semua dituntut untuk bisa mengajar di semua level, tapi kita juga melihat kan masing-masing guru potensinya lebih muncul atau lebih maksimal kalau mengajar level yang mana. Ada yang kalau mengajar anak-anak bagus sekali, kita tempatkan, kita tugaskan lebih banyak kelas anak-anak pada beliau ini. Ada yang untuk kelas dewasa itu lebih seru begitu, maka akan kita tugaskan untuk yang kelas dewasa karena tentu saja masing-masing guru kadang-kadang ada preference ya Mbak Santi, dan skill masing-masing orang, stylenya juga berbeda. Tapi pada dasarnya kita bekali kemampuan masing-masing guru ini untuk bisa menghadapi atau mendampingi dari yang adik-adik, anak-anak sampai dengan dewasa. Nah ini juga yang saya pikir kelebihan kami. Apa yang membedakan lembaga kursus Kampung Inggris Semarang ini dengan lembaga kursus lain? Tadi pada kelas-kelas terutama anak-anak, kita mempertahankan guru selama beberapa level karena anak-anak sedang beradaptasi ya Mbak Santi. Pada saat tahu-tahu gurunya diganti harus beradaptasi lagi, sehingga di Kampung Inggris ini kami memberikan tugas kelas yang sama untuk satu guru selama beberapa bulan atau beberapa level. Nah, setiap 3 bulan kami mengundang Bapak Ibu orang tua siswa untuk datang ke Kampung Inggris atau bertemu secara online selama pandemi. Nah, kemarin alhamdulillah tanggal 8 kita bisa mengundang sebagian yang berkesempatan bisa datang, bertemu dengan gurunya, membicarakan progresnya, kemudian apa yang harus ditingkatkan. Jadi kami bisa tahu juga kenapa misalnya masuk terlambat atau kenapa tugas-tugasnya ada yang belum dikerjakan. Jadi alhamdulillah. Ya. Jadi betul. Proses pandemi ini sebetulnya kalau melihat dari bagaimana Mbak Yunita bersama suami membangun Kampung Inggris Semarang, nggak ada apa-apanya kali ya. Kan itu pertama itu berdarah-darah banget ya. Kemudian akhirnya sampai saat ini menemukan sebuah core values yang itu bisa dibumikan sehingga seluruh warga atau seluruh komponen yang ada di Kampung Inggris Semarang ini bisa meresap values itu ya Mbak Yunita ya. Nah Mbak Yunita, bayangan kita sih Kampung Inggris itu berarti di situ ada penginapan gitu. Seperti apa sih Mbak? Boleh diilustrasikan ya di Gunung Patinya itu seperti apa Kampung Inggris Semarang? Iya Mbak Santi, tadi saya cerita untuk kelas-kelas dari anak-anak sampai dewasa, yang ini adalah kelas reguler, jadi teman-teman datang hanya untuk kursus saja. Ada lagi program kami yang namanya English Holiday Fiesta dan English Edutour. 2 program ini sama sekali berhenti sejak pandemi karena tidak memungkinkan untuk kami menerima siswa selama liburan. Nah, yang pertama ini English Holiday Fiesta yang sudah kita buka sejak tahun 2014 dulu. Teman-teman angkatan pertama itu tinggal di rumah yang kami sewa, dan yang putra itu tinggal di garasi dulu Mbak Santi. Jadi masih
sekali. Nah, alhamdulillah sejak kami punya gedung yang lebih Representatif. nyaman. Ya, jadi program liburan ini, yang camp ini biasanya kita buka 2 kali selama setahun untuk memberikan kesempatan teman-teman menginap di sini. Campnya selama 1 minggu untuk 1 periode, Mbak Santi. Jadi teman-teman libur, ada siswa SMP, SMA, kita batasi hanya 25 sampai 26 untuk satu angkatan selama 1 minggu tinggal di sini, kursus istilahnya pesantren tapi berbahasa Inggris seperti itu. Kegiatannya berlangsung selama 1 minggu, biasanya check-in-nya itu hari Ahad sore, Minggu sore sesudah asar, kemudian malamnya pembukaan. Kita bangunkan anak-anak pada waktu sebelum sholat subuh. Jadi yang muslim itu sebelum sholat subuh kita bangunkan untuk sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita diberi tempat dekat dengan masjid, jadi kita selalu sholat jamaah di masjid 5 waktu dalam sehari. Sesudah sholat subuh, anak-anak diajak untuk belajar tentang keislaman, yang beragama Islam, yang muslim, yang bukan muslim, kita berikan kesempatan istirahat lebih lama. Biasanya kita bangunkan jam 6. Sesudah English for Islamic Studies ini mulai, biasanya seperti itu. Nah, jam 6 ngaji berbahasa Inggrisnya selesai, kemudian olahraga, makan snack sebelum jalan-jalan gitu. Olahraganya tetap dengan bahasa Inggris, kemudian istirahat, mandi, sarapan, jam 9 mulai belajar bahasa Inggris. Ada fokusnya ke speaking, jadi ada materinya English conversation untuk speakingnya. Belajar di kelasnya ini sampai jam 1:30, jam 12, kemudian sholat tidur, makan siang, istirahat siang. Kursusnya mulai lagi 1:30 sampai jam 3, Mbak Santi. Sesudah itu istirahat sore, sholat asyar, kemudian mandi. 4:30 mulai drill lagi untuk speakingnya, untuk vocabulary-nya, untuk grammarnya. Sampai 5:30. Nah, dari 5:30 istirahat sore, makan malam, sholat maghrib, sholat isya. Malamnya kita beri tambahan untuk latihan performance di hari terakhir. Sebetulnya seru sekali liburan, Mbak Santi. Jadi teman-teman bahkan dari luar Semarang itu banyak yang datang. Nah, yang dari paling jauh dari Bontang, dari Aceh, ada bapak-bapak ya. Pernah ada yang usianya 65 tahun datang ke sini karena pengen kursus juga. Bapak, nanti kursusnya dengan adik-adik SMP SMA loh. Gak apa-apa, saya pengen belajar bahasa Inggris di situ. Dan alhamdulillah terakhir kita buka program liburan tahun 2019 Desember. Sebelum pandemi ya. Dan Desember ya sebetulnya banyak yang tanya, tapi karena memang belum memungkinkan, moga-moga nanti bulan Juni Juli biasanya atau Desember Januari tahun ini kita bisa buka lagi. Yang berikutnya itu ada edutur, Mbak Santi. Kalau edutur itu kita kerjasama dengan sekolah, biasanya dari luar Semarang, itu datang ke Semarang untuk tour, tapi berbahasa Inggris. Jadi biasanya ada dari sekolah, ada satu angkatan, misalnya semua kelas 7 atau rombongan pernah dari Sumatera, itu untuk tour wisata ke Semarang, ke tempat-tempat lokasi-lokasi yang menarik di Semarang, tapi kita dampingi dengan bahasa Inggris dan aktivitas-aktivitasnya berbahasa Inggris gitu, Pak. Jadi guide-nya bahasa Inggris. Nah, 2 ini yang belum. Ya, karena memang ada situasi dan kondisi yang secara regulasi nggak bisa dilanggar gitu ya, Mbak Yunita ya. Konsentrasinya banyak banget ya, Mbak, di kampung Inggris ini ya. Belajarnya banyak ragam gitu ya. Termasuk karakter juga yang dibangun dalam camp-camp tersebut. Nah, Mbak Yunita, boleh di-share alamat sosial medianya atau di mana kalau yang mau online juga mau mendaftar bisa sekolah di kampung Inggris Semarang ini? Siap, Mbak Santi. Untuk IG atau Instagramnya bisa ke Instagram Kampung Inggris Semarang, @Kampung Inggris Semarang. Kemudian website kita dengan nama yang sama, www.kampunginggrissemarang.com. Kemudian untuk WhatsApp numbernya ada di 085 713 012 707, atau langsung bisa DM ke kita juga di Instagram kami di Kampung Inggris.
Kemudian ada YouTube channel juga Mbak Santi di Kampung Ya. Inggris Semarang, di channel kami. Di situ sudah kita upload beberapa video, banyak sekali video-video yang menggambarkan kegiatan-kegiatan kita. Dari kegiatan kelas-kelas yang sudah saya sebutkan tadi, dari kelas anak-anak sampai dengan kelas dewasa, program-program online atau kelas online, sebagian kita sudah publikkan. Jadi kalau untuk teman-teman yang online ini Mbak Santi, Zoom-nya kita rekam, rekamannya kita sampaikan. Nah, ada beberapa yang kita publikkan. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu bisa di Kampung Inggris tuh belajarnya seperti apa. Anak-anak kok seru, seneng, betah belajar di sini. Kenapa? Gitu. Apa yang kita lakukan di sini seperti itu bisa dilihat di video kami di YouTube channel Kampung Inggris Semarang. Kemudian kegiatan-kegiatan liburan tadi camp yang bangun pagi, belajar bahasa Inggris dari pagi sampai malam, itu kita juga sudah upload beberapa di YouTube channel kami. Nah, ini sudah masuk tahun yang ke-11 ya, Kampung Inggris Semarang di tahun 2022 ini. Apa yang menjadi planning ke depan dan rencananya akan seperti apa ini? Karena situasinya kan ini sudah lebih dari sewindu ya. Melihat prospeknya cukup bagus, respon dari masyarakat tidak hanya di kalangan bocah-bocah saja, tetapi bagaimana juga orang-orang dewasa pengen bisa juga menguasai keterampilan bahasa Inggris. Kalau ke depannya insya Allah kita ingin meningkatkan kualitas, terutama untuk kualitas akademik, tentu saja pelayanan juga Mbak Santi. Jadi kalau sudah bagus sistemnya, kita juga merencanakan untuk buka kantor atau buka cabang di kota yang lain, karena banyak juga yang tanya, ini Kampung Inggris ada di mana saja seperti itu. Sementara ini baru ada di Semarang Ibu, karena memang baru kita sempurnakan sistemnya. Jadi harapan kami nanti bukunya kita bisa buat sendiri sesuai dengan karakter-karakter yang kita miliki, dengan adat ketimuran kita, dengan istilahnya contoh-contoh yang kalau di buku yang sekarang ini kita gunakan kadang-kadang ada budaya yang berbeda antara buku yang kita pelajari dengan apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari, sehingga impian kita ke depan itu kita bisa membuat buku kursus yang kontennya, yang apa yang kita ajarkan di situ itu sesuai dengan apa yang kita miliki, seperti itu, dari budayanya, dari adatnya, atau dari kebiasaan-kebiasaan itu mencerminkan kebiasaan yang baik, yang Islami, yang bangun karakter yang baik, seperti itu. Kemudian tim kami insya Allah kita juga ingin punya tim yang solid, yang bisa berkarir di sini dalam waktu yang lebih lama. Kalau dulu saya dengan mentor di WPC itu di bagian HRD itu disadarkan bahwa lembaga kursus itu salah satu tantangannya adalah turnover yang sangat tinggi. Jadi teman-teman, ya betul, pengajarnya begitu bergabung dengan kami, karena apa ya istilahnya, sesudah selesai bertugas ada rencana lain, misalnya yang putri itu kemudian ada rencana menikah dan harus pindah ke luar kota, seperti itu, atau ada yang menganggap misalnya bertugas mengajar di sebagai ASN atau bekerja di lembaga sekolah misalnya, atau di lembaga pendidikan di sekolah-sekolah itu lebih menjanjikan istilahnya, sehingga kami berjuang di situ bagaimana caranya agar teman-teman teman-teman guru ini bisa betah di sini, bisa senang berkarya di sini. Apa yang bisa kami berikan kepada mereka, bagaimana caranya agar saya dan suami dan teman-teman di sini punya sistem HRD yang nyaman, yang membuat semuanya itu bisa bekerja dengan senang, kemudian sekaligus terjamin secara material dan imaterial. Baik, Mbak Yunita, asik banget ya ngobrol sama Mbak Yunita ya, tapi waktunya tidak memungkinkan untuk kita teruskan diskusi ini. Tapi yang pasti bahwa Kampung Inggris Semarang, silahkan saja Anda bisa mengunjungi sosial medianya, karena sekarang masih dibuka untuk kelas online juga ya Mbak Yunita ya. Dan untuk Anda yang ingin datang langsung ke Gunung Pati, alamatnya di mana Mbak Yun? Alamatnya di Gria Sekar Gading,
Bapak Ibu di Gria Sekar Gading, Kalisegoro, Gunung Pati. Kalau ingin lebih mudah bisa masuk ke Google Map, bisa diketik Kampung Inggris Semarang, akan langsung diarahkan ke sini. Ancar-ancar kami ada di dekat Universitas Negeri Semarang, di seberang asrama mahasiswa Putri UNES. Kami buka dari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 17, khusus Sabtu kami tutup jam 4. Mbak Yunita, agar bisa terima kasih banyak untuk waktunya. Sukses selalu untuk Kampung Inggris Semarang. Sampai ketemu ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Sudah diberi kesempatan. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Ibu Yunita Irmawati. Beliau adalah owner dari Kampung Inggris Semarang atau King yang kita kenal ya. Saya Santi Rosalia pamit, kita ketemu lagi 2 minggu lagi, Kamis 2 minggu lagi ya. Dengan siapa lagi yang akan memberikan inspirasi untuk kita perempuan-perempuan Indonesia yang kuat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.